Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khaldi abaihi mati wa zazi wa radi ikhwanina bina wa nusayyin wa bikunna ashabikum ajma'in tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsan ila wal awliya wa kanu syai'un maghribi wa bari wa bismillahirrahmanirrahim syai'un qad ja'ani wa syai'un 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 Abu Sayyid nama bersina wa kita bukum barang apa ini namanya Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemarin lewat rekaman saya sudah sampaikan tentang masalah waktu-waktu, awal-awal waktu atau waktu-waktu sholat. Sekarang hadis wa'an Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma asyafaqu al-khumrah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'an Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam iku telah bersabda sapa Rasulullah sapa Nabi. Nabi bersabda, asyafaqu al-khumratu. Asyafaqu utawi mega atau lembayung atau warna langit ketika pasca matahari tenggelam sampai waktu isya, itu meganya tersebut iku al-khumratu berwarna merah. Iku al-khumratu berwarna merah. Ini juga yang mendasari mazhab Syafi'i, bahwasanya berakhirnya waktu maghrib ini dalam salah satu qaul Syafi'i, Imam Syafi'i, qaul qadim, adalah berakhirnya waktu maghrib adalah tenggelamnya atau hilangnya syafaqul ahmar, mega merah, bukan mega putih. Tapi kalau mazhab Abu Hanifah kalau nggak salah kemarin itu hilangnya mega putih bukan merah. Rawahu meriwayatkan hadis sapa Darqutni, Imam Darqutni wa sahhahu, dan menyahihkan hadis sapa Ibnu Khuzaimah wa ghairuhu, utawi selainnya Ibnu Khuzaimah iku waqafahu, memauqufkan sapa ghairuhu ing hadis. Iku memauqufkan sapa ghairuhu ing hadis ala Ibnu Umar ing atase Ibnu Umar. Wa an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, qala berkata sapa Ibnu Abbas, qala bersabda sapa Rasulullah, Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, al-fajru utawi fajar. Fajar itu ada iku fajroni, ada dua macam fajar. Fajar itu ada macamnya atau jenisnya ada dua. Pertama rupane fajrun, fajar yuharrimu, yang mengharamkan apa fajar, at-ta'ama ing makanan atau makan, at-ta'ama ing makan. Fajar yang bisa mengharamkan makan. Watahillu, tapi watahillu dan menghalalkan apa fajar, watahillu dan halal apa, watahillu dan halal fihi ing dalam fajar apa as-sholatu, sholat. Pertama fajar yang ketika muncul haram untuk makan tapi halal untuk sholat, atau yang kita kenal dengan fajar sodik. Ketika fajar sodik, orang yang berpuasa itu haram makan, tapi sholat subuh itu halal, alias enggak apa-apa, enggak diharamkan. Yang kedua wa fajrun, dan fajar tahrumu yang haram. Wa fajrun, dan fajar tahrumu yang haram fihi ing dalam fajar apa as-sholatu, sholat. Yang kedua adalah fajar yang sholat tidak boleh ketika fajar ini keluar. Sholat apa? Ay sholatus subhi, maksudnya adalah
sholat subuh. Tapi wayahillu dan halal, wayahillu dan halal fihi ing dalam fajar apa at-ta'amu makan. Tapi ketika fajar ini, fajar yang kedua ini, makan itu halal, yaitu makan sahur. Nah, ketika makan sahur orang puasa, ketika fajarnya fajar kazib, nah ini namanya fajar kazib. Ini boleh makan, masih boleh makan. Tapi untuk sholat subuh, karena belum waktunya masuk, waktu sholat subuh ya haram ketika orang melakukan sholat subuh ketika fajar kazib. Rawahu meriwayatkan hadis sahaba Ibnu Khuzaimah wal Hakimu dan Imam Al Hakim wa sahhahahu dan menyahihkan sahaba Imam Ibnu Khuzaimah wal Hakim ing hadis. Satu lagi walil Hakim lan iku kedua Imam Al Hakim min hadis Jabir, dari hadisnya Jabir. Imam Al Hakim juga punya hadis, punya riwayat tapi jalurnya dari Jabir, bukan dari Ibnu Abbas. Nahuhu utawi sepadane hadis. Hadis yang serupa dengan hadis yang bersumber dari Ibnu Abbas itu. Tapi dalam riwayat ini wazada dan menambahkan sopal Hakim ada tambahan redaksi fil ladzi ing dalam fajar, fil ladzi ing dalam fajar, fil ladzi ing dalam fajar yuharrimu yang mengharamkan apa allazi, yuharrimu yang mengharamkan apa allazi at-ta'ama ing makan atau makanan, makan aja makan. Tapi dalam riwayat yang dari Jabir ini, Imam Al-Hakim ada tambahannya, yaitu pas ketika fajar yang tidak boleh makan, itu fajar sodik berarti. Nah, tambahannya adalah innahu ing lafad atau ing redaksi innahu yazhabu mustatilan fil ufuqi. Innahu bahwasanya fajar iku yazhabu hilang apa fajar, ini fajar yang fajar sodik. Ciri-cirinya iku yazhabu hilang apa fajar mustatilan haleh apa memanjang atau membujur, bukan dari bawah ke atas tapi dari utara ke selatan kalau kita di Indonesia. Fil ufuqi ing dalam ufuk. Ufuk itu ya perbatasan antara langit dan bumi. Kalau kita lihat dari mata itu, kalau kita di laut, kita lihat ke arah yang jauh itu ada kayak seolah-olah langit dan laut itu bertemu. Nah, itu namanya ufuk. Di pandangan mata ketika kita melihat jauh, pertemuan antara langit dan seolah-olah ada langit dan bumi atau tanah atau laut yang ketemu. Nah, itu namanya ufuk. Nah, hilang di situ, tenggelam sinarnya. Wafil akhorilan iku ing dalam riwayat yang lain. Wafil akhorilan iku ing dalam riwayat yang lain innahu utawi lafad innahu. Maknanya innahu sesungguhnya fajar. Innahu sesungguhnya fajar iku kazan bisarhani sirhani. Iku kazan bisirhani seperti ekornya macan. Seperti ekornya macan. Ekornya macan itu kan enggak ke atas tapi ke lurus. Bismillahirrahmanirrahim. Qala An-Nawawi rahimahullah taala wa ajma'at al-ummatu ala anna awwala waqti subhi tulu'ul fajri as-shadiq wa huwa al-fajru ats-tsani wa akhiruhu waqtul ikhtiyar idza asfaru ay adoa. Imam Nawawi berkata, umat Islam, ulama-ulamanya sepakat bahwasanya waktu subuh dimulai ketika terbitnya fajar shadiq, yaitu fajar yang kedua. Jadi yang nongol itu fajar kazib dulu. Misalnya ya kira-kira fajar kazib itu nongol jam 3:30 jam 4 nongol fajar kazib. Jadi langit itu terang. Cuman terangnya itu arahnya ke atas, melintang ke atas. Terus wa akhiruhu, sedangkan akhir dari sholat subuh ini adalah waktu yang ikhtiar ya. Waktu yang ikhtiar itu akhirnya adalah idza asfaro ay idza adoa, ketika langit sudah mulai terang, meskipun tapi matahari belum keluar.
langit sudah mulai terang, matahari belum keluar. Itu sampai situ. Mulai dari awal sampai situ. Tsumma yabqa waqtul jawaz ila tulu'i syamsi. Nah, terus kalau sudah langit sudah mulai terang, matahari belum nongol, baru sampai dari situ sampai matahari mulai nongol, itu namanya waktul jawaz. Sampai matahari terbit. Matahari terbit enggak kemarin seperti kemarin matahari terbit itu cukup dengan ya satu celah saja, satu sinar saja, enggak harus bunder satu bulatan matahari terlihat semua, enggak. Nah, dalam hadisnya Ibnu Abbas itu fajar alladzina. Fajar yang pertama itu kan fajar yang diharamkan sholat subuh dan dihalalkan makan sahur bagi orang puasa. Itu kan fajar kadzib, alias waktu itu ya masih 3:30, masih boleh makan sahur, tapi karena belum waktunya sholat subuh yang haram melakukan sholat subuh. Ya, fajar yang kedua atau fajar sodik itu ya fajar yang halal sholat tapi haram makan bagi orang yang puasa, karena sudah waktu subuh. Nggak boleh puasa, nggak boleh makan orang puasa. An Ibnu Mas'ud, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, qala berkata sapa Ibnu Mas'ud, qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdholul a'mali utawi paling utamanya piro-piro amal. Afdholul a'mali utawi paling utamanya piro-piro amal yang paling utama adalah iku as-sholatu sholat fi awali waqtiha ing dalem permulaan waktunya sholat. Amal ibadah yang paling utama adalah sholat pada awal waktu. Rawahu meriwayatkan hadis sapa Tirmizi, Imam Tirmizi wal Hakimu dan Imam Al-Hakim. Wa shahahu dan menyahihkan ing sapa At-Tirmizi Al-Hakim ing hadis. Wa asluhu utawi asline hadis iku fi sahihaini ing dalam kitab Sahih Bukhari Muslim. Sahih Bukhari Muslim. Wan Abi Mahdzurah, dan dari Abi Mahdzurah radhiyallahu anan Nabi radhiyallahu taala anhu, anan Nabi bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam iku qala bersabda sapa Nabi. Dari Abi Mahdzurah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi bersabda, awalul waqti ridwanullah wa awsaluhu rahmatullah wa akhiruhu afullah. Awalul waqti utawi permulaan waktu iku ridwanullah, ridhonya Allah. Di situ ada letak ridhonya Allah ketika kita sholat pada awal waktu. Wa awsatuhu utawi tengah-tengahnya waktu, di pertengahan waktu, misalnya sholat duhur ya jam berapa, jam 1:30 atau jam 2 lah. Tengah-tengahnya itu adalah rahmatullah, iku rahmatullah, rahmatnya Allah. Di situ ada rahmatnya Allah. Wa akhiruhu utawi akhirnya waktu, sedangkan akhir waktu sholatnya mulai jam asarnya jam 3 misalnya. Sholatnya mulai jam 3:4 atau jam 2:30 gitu. Nah, itu akhir waktu. Afullah utawi afullah iku afullah, ampunan dari Allah. Iku afullah, ampunan dari Allah. Akhrajahu meriwayatkan hadis sapa Daruqutni, Imam Daruqutni bisanadin dengan sanad dhaifin kang dhaif jiddan, kelawan teman Nabi sanadnya dhaif. Sanad dhaif ini juga banyak dibahas dalam kitab-kitab hadis tentang masalah ini. Masalah hadis ini, awal waqti ridwanullah wa awsatuhu rahmatullah wa akhiruhu afullah, ini hadisnya dhaif. Walid Tirmizi lan iku kedua Imam Tirmizi, dan miliknya Imam Tirmizi, beliau memiliki hadis tapi min hadis Ibnu Umar, dari hadisnya Ibnu Umar, bukan dari Abu Mahdzurah atau dari Ibnu Mas'ud, tapi dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhumah. Beliau memiliki hadis nahuhu utawi sepadane hadis yang serupa, tapi dunal wasati, tanpa ada kata-kata wasat. Ausatuhu, rohmah itu enggak ada. Dunal wasati kelawan tanpa lafad wasat. Nabi langsung awal waktu ridwanullah wa akhiruhu afullah. Wa huwa utawin hadisnya Ibnu Umar ini dari At-Tirmizi ini, milik At-Tirmizi ini iku dhaifun, juga dhaif aidon.
Ini tentang masalah awal waktu. Nah, beberapa kesempatan Nabi itu sering ditanya oleh para sahabat, ya Nabi, ya Rasulullah, sebenarnya amal apa yang paling utama? Ketika dalam hadis ini Nabi menjawab sholat pada awal waktu. Ada dalam hadis lain mengatakan sodako. Ada yang hadis lain mengatakan ya beda lagi. Jadi Nabi ketika ditanya oleh beberapa orang sahabat itu jawabannya beda-beda. Amal apa yang paling utama itu jawabannya beda-beda. Nah, kenapa kok bisa berbeda semacam itu? Ada apa ya? Nabi tidak memutlakkan amal paling utama adalah ini pada semua sahabat, tidak. Tapi melihat-lihat kondisi sahabat. Misalnya ada sahabat A itu jamaahnya kurang sergap, kurang rajin. Sholatnya kurang rajin. Sholatnya selalu telat, selalu jam 4, jam 5 sholat itu sholat asarnya. Maka Nabi mengatakan amal apa yang paling utama? Dia dijawab sholat pada awal waktu. Ada yang mungkin sahabat yang orangnya pelit. Ketika ditanya amal apa yang paling utama, ya sodako. Jadi Nabi tidak serta-merta memutlakkan ketika ditanya afdhul amal itu apa? Amal yang paling utama itu apa? Tidak memutlakkan semacam itu. Melihat kondisi masing-masing sahabat. Setiap orang beda-beda watak dan kondisinya. Nah, Nabi menyesuaikan itu. Bentar, saya cari keterangannya. Nah, saya pernah membaca itu keterangannya. Nah, iya. Ikhtalafat al-ahaditsu fi afdhalil a'mal wa ahabbaha ilallah. Banyak hadis-hadis berbeda-beda versi dalam masalah amal yang paling utama dan amal yang paling dicintai oleh Allah. Wa qad warada minha hadisu Abdullah bin Umar. Ada hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar. Ayul Islam khair. Islam yang seperti apa yang paling baik? Nabi menjawab, qala tut'imut ta'am. Memberikan makanan. Menyedekahkan makanan. Wa taqra'us salam. Dan mengucapkan salam. Alaman arafta kepada orang yang kamu kenal. Waman lam ta'rif dan kepada orang yang kamu enggak kenal. Ini juga hadisnya semacam itu. Bagaimana sikap Islam yang paling baik? Berarti sama dengan afdhalul a'mal. Ini muttafaqun alaih, hadisnya ada. Wa ujibah. Nah, tentang redaksi yang berbeda-beda semacam ini, wa ujibah dan dijawab bi anna kullu hadisin warada bi hasabi munasabatihi. Hadis-hadis tersebut tentang beda-bedanya Rasulullah ketika ditanya Islam yang paling baik itu seperti apa, atau amal ibadah yang paling baik, yang afdol itu yang bagaimana, kenapa kok beda-beda? Karena setiap hadis itu datang atau timbul dengan memandang kesesuaiannya, disesuaikan dengan kondisi pribadi masing-masing atau pada saat itu. Wala syakka anal afdoliyah takhtalifu bi ikhtilafil ahwal. Oleh karenanya yang enggak diragukan lagi kalau keutamaan sebuah ibadah, sebuah amal akan berbeda-beda dengan berbedanya kondisi. Wa tujibu jawaban akhar wa huwa anna hadzal madhkurat fil ahadits kulluha min hadzal martabah wal hal al awaliyah wa ala zalika yanbaghi alal mu'min ma'rifatuha wal amal biha bi ghayatil jiddi wal ihtimam. Ada juga yang menjawab jawaban lain kalau bahwasanya hadis-hadis semacam afdol amal-amal yang paling utama ini memang semuanya itu memang memiliki martabat yang tinggi, derajat yang tinggi, ya semuanya utama. Sholat pada waktunya itu utama, baik.
tadi memberikan makanan kepada orang lain ya baik. Ada lagi nanti ayul akmal afdol. Kalau hadis arba'in ada kalau nggak salah, apa ya? Jawab apa pertanyaannya? Di arba'in, hadis arba'in itu. Nah, itu menunjukkan semuanya memiliki keutamaan atau keistimewaan amal-amal semacam itu. Jadi kita harus tetap menjaganya. Jadi kita jangan menilai sebenarnya apa sih amal utama yang paling dicintai oleh Allah. Amal yang paling utama yang dicintai oleh Allah itu apa? Tidak usah menilai hal itunya, tapi semua hadis yang datang dari Nabi tentang masalah amal-amal yang paling utama kita terima dan kita yakini itu memiliki martabat atau derajat tinggi di sisi Allah. Amal-amal tersebut. Jadi nggak usah kita lantas kebingungan sebenarnya yang mana sih yang benar itu. Amal yang paling utama itu enggak. Sikap kita enggak harus semacam itu. Amal apapun, apalagi yang sudah disebutkan oleh Nabi, itulah amal yang memiliki martabat atau derajat yang tinggi. Nah, itu ada dalam keterangan di hadis ini. Qala Nawawi rahmatullah al-afdal ta'jilu subhi fi awali waqtiha. Imam Nawawi berkata, yang paling utama, yang paling baik itu adalah mempercepat subuh pada awal waktu. Iza tahaqqaqa tulu'ul fajri. Tulu'ul fajri kalau memang sudah nyata-nyata fajar itu terbit. Haza mazhabuna, ini mazhab Syafi'iyah, wa Malik, wa Anas, wa Abi Hurairah. Dan juga mazhabnya Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ibnu Zubair, Sayyidina Anas, Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhum. Juga mazhabnya wal Auza'i, mazhab Imam Al-Auza'i, wa Malik, Imam Malik, wa Ahmad, Imam Ahmad, wa Ishaq, wa Daud, Imam Daud, Abu Daud, Imam Daud Az-Zahiri, wa jumhur ulama dan jumhur ulama. Ini orang ulama-ulama. Al-Auza'i ada mazhabnya. Imam Malik ada mazhabnya Malikiyah. Imam Ahmad ada mazhabnya Imam Hambali atau Hanabilah. Ishaq juga ada. Daud Az-Zahiri ada. Cuman yang masih langgeng itu adalah 4 mazhab itu. Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah dan Hanafiyah. Yang lainnya Al-Auza'i, Al-Thawri dan yang lainnya itu sudah hilang di telan zaman. Kenapa kok bisa? Karena mazhab itu tidak akan bertahan lama kalau pengikutnya juga nggak ada. Nah, di antara faktornya itulah itu. Mazhab Az-Zahiri dulu memang mazhab yang paling dominan di daerah Andalusia. Daerah Maroko, Maghrib, Andalusia, Tunisia itu adalah mazhab Az-Zahiri. Cuman ya kembali lagi ke masalah penyebaran agama Islam ketika disebarkan dengan melalui power, kekuatan, itu dampaknya atau apa namanya itu tidak membekas. Ketika kekuasaan itu berakhir, ya berakhir pula nanti agama itu. Seperti di Andalusia, di Spanyol. Waktu itu Muawiyah II ya, dinasti Muawiyah II yang di Spanyol itu begitu berkuasa ya dengan penaklukannya. Lalu kemudian Islam pun berkembang karena politik, karena kekuatan politik saat itu. Ya akhirnya ketika dinasti itu runtuh, ya hilang pula Islam di Andalusia. Hanya masih tersisa runtuhan-runtuhan peradabannya saja. Sama pun demikian dengan dinasti-dinasti yang setelah Abbasiyah, Umayyah atau Umayyah. Ada dinasti Qaramito, ada dinasti Ismailiyah, ada dinasti Fatimiyah. Semuanya itu ketika berkuasa pasti akan memegang satu mazhab agama. Ketika dinasti ini mazhab yang dipakai adalah Mu'tazilah, ketika runtuh ya Mu'tazilah tersingkir. Ketika dinasti ini yang digunakan adalah Syiah, ya Syiah ketika dinasti itu runtuh, hancur, ya ikut tersingkir. Jadi semacam itu. Nah, beruntunglah Indonesia masuk Islam ke Indonesia itu tidak dengan cara-cara semacam itu, dengan Wali Songo. Akhirnya ya apa yang diajarkan Islam sampai saat ini ya tidak akan mudah luntur, meskipun penjajahan yang kita alami itu beratus tahun.
Itu juga tentang madhab dan tentang ajaran Islam. Hampir semua wilayah itu. Wa amal asyru, adapun sholat asar fataqdimuha fi awal waktu afdol. Asar juga sama, mendahulukan pada awal waktu itu lebih utama. Ini sebagaimana yang diucapkan atau yang dipegang oleh mayoritas ulama, jumhurul ulama. Nah, ada wa amal isya wala asyafi'i fil imla wal qadim anna taqdimaha afdalu ka ghairiha. Sedangkan masalah sholat isya ini, jadi ada dua sholat yang boleh diakhirkan. Boleh diakhirkan, yaitu sholat zuhur sama sholat isya. Selainnya itu yang paling, bukan boleh ya, bukan boleh, maksudnya yang paling utama itu apa gitu. Nah ini ada yang bilang diakhirkan, ada yang bilang awal. Nah itu ada dua sholat, yaitu sholat zuhur dan sholat isya. Kalau yang lainnya maghrib, subuh, asar, itu yang paling utama ada awal waktu. Nah untuk yang sholat ini zuhur dan isya ini ada pengecualian. Kalau nggak salah kemarin saya sudah sampaikan dalam rekaman itu. Isya menurut Imam Syafi'i, pendapat Imam Syafi'i atau qaul qadimnya Imam Syafi'i dalam kitab Al-Imla dikatakan tetap mendahulukan sholat pada awal waktu itu lebih utama sebagaimana sholat lainnya. Nanti azan isya, jawab azan, langsung sholat. Tapi qaul yang kedua, qaul jadidnya mengatakan takhiruha afdalu wa huwa nasus Syafi'i fi aqsaro kutubihi al-jadidah. Mengakhirkan sholat isya itu lebih utama, lebih baik. Menurut ini pendapat Imam Asy-Syafi'i yang jadid, yang baru, yang paling banyak dalam kitab-kitabnya. Karena hadis kemarin itu laulaan asyukku ala umati la amartuhum ayu akhiru al isya ila thuluthil lail awin nisfi. Tapi ini juga tidak mutlak, ada pengecualian juga. In alima min nafsihi annahu idza akhraha la yaghlibahu naumun aw qaslun ustuhibba takhiruha. Kalau orang itu yakin, alima itu yakin dan tahu persis, ilmu yakin, kalau dirinya itu mengakhirkan, seandainya dia mengakhirkan sholatnya, nanti sholatnya jam 11 atau jam 10, dan dia yakin tidak akan tertidur atau malas ketika jam 10 itu, maka disunahkan untuk mengakhirkannya. Wa illa, apabila nggak begitu, misalnya dia nggak yakin pada dirinya, aduh saya mau sholat nanti jam 10 saja, tapi jam 10 kok badannya sudah capek begini, matanya sudah ngantuk berat begini, bisa bangun nggak jam 10? Nah, nggak yakin semacam itu, ya fatakjiluha afdol, maka mempercepat dia sholat isya itu lebih utama. Jadi dikembalikan kepada orangnya. Mengakhirkan sholat kalau dia mampu silakan, lebih baik. Tapi kalau nggak mampu, kalau sudah terasa sangat capek badannya, ngantuknya sudah sangat berat, ya sudah disegerakan sholatnya, jangan ditunda-tunda. Nanti bablas sampai subuh. Kita stop dulu ya. Ada peringatan mau berakhir. Oke, nanti kita sambung lagi. Iya Pak. Oke Pak. Iya Pak. Sip. Sip, Bang. Oke, kita lanjutkan.
Di sini malah ada keterangan begini untuk masalah mendahulukan atau mengakhirkan, bukan mendahulukan, sholat pada awal waktu atau agak agak akhir-akhir. Wayun dabu takhir sholati ala awal waktu fi sab'in wa ishrina surah. Disunahkan mengakhirkan sholat dari awal waktu dalam 27 gambaran atau bentuk atau contoh. Ada 27 permasalahan atau 27 bentuk disunahkan untuk mengakhirkan sholat. Jadi enggak hanya sholat isya atau sholat zuhur. Kalau sholat zuhur kan kemarin itu adalah diakhirkan kalau memang apa? Sholat zuhur itu boleh diakhirkan, bukan boleh, malah sunnah diakhirkan kalau syaratnya itu satu, waktunya itu musim panas, musim kemarau, terus sangat panas juga, nggak ada mendung sama sekali. Kedua, di daerah yang memang seperti di padang pasir, kotrun jadin, kotrun harin, daerah yang memang tidak ada kayak di Indonesia, bukan kayak di Indonesia. Di Indonesia nggak berlaku ini. Fikotrin harin, daerah yang iklimnya itu kayak di padang pasir gitu. Terus sholatnya juga harus berjamaah dan tempat sholat atau masjidnya itu jauh. Itu baru boleh sholatnya diakhirkan. Kalau zuhur, itu zuhur. Kalau sholat isya tadi perinciannya, kalau memang dia yakin bisa melakukan sholat isya di akhir waktu, silakan. Tapi kalau nggak yakin karena misalnya sudah ngantuk berat atau sudah capek, ya disegerakan sholat, jangan diakhirkan. Nah, ada keterangan mengakhirkan sholat itu disunahkan dalam 27 surah atau bentuk. Pertama, ada nggak ya di sini? Wah, nggak ada. Kalian bisa lihat Jamaah As-Said Abdurrahman Al-Masyhur fi Bughyatul Mustarsyidin. Kalian bisa lihat dalam kitab Al-Bughya Al-Mustarsyidin. Di situ ada keterangannya. Saya ada nggak ya di sini ya? Pertama itu adalah as-sobyu idza alima bulughu asna al-waqti. Pertama adalah anak kecil ketika diketahui dia mencapai baligh atau sudah baligh, tapi balighnya itu di tengah-tengah waktu sholat. Balighnya itu dengan umur, bukan baligh dengan yang lainnya. Umur balighnya laki-laki berapa? 15 tahun. Nah, ketika sudah 15 tahun, pas hari itu, jam itu, dia lahir jam berapa? Jam sekian sampai 15 tahun, pas tepat jam itu, ternyata tengah-tengah waktu sholat, misalnya jam 2 siang atau setengah 2 siang, zuhur, maka diakhirkan sampai ada pastian untuk menunggu, untuk lebih yakin sampai agak akhir waktu. Ya, misalnya balighnya dia lahir itu jam 1 siang, tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Nah, 15 tahun kemudian karena dia balighnya enggak melalui hal-hal lain, akhirnya jatuh usia ke 15 tahun, ulang tahun ke 15. Maka jam sekian, jam 1 itu 15 tahun kemudian dia dinyatakan sudah baligh. Nah, sholatnya berarti dia sudah wajib sholat. Nah, sholatnya itu diakhirkan sampai akhir waktu, setengah 3-an lah. Nah, untuk lebih meyakinkan. Nah, ya hitungannya ya hitungan Qamariyah, bukan hitungan Masehi atau matahari. Ulang tahun Qamariyah. Jadi kalian bisa tahu nggak tanggal lahir Qamariyahnya? Tahu Pak, tahu. Kayaknya saya pernah kasih tahu aja sama kalian. Waktu di kelas itu. Kelas kalian bukan ya?
Terus waliman ghalabahu naum ma'a sa'atil waqti. Kedua, bentuk atau surah yang kedua dari disunahkannya mengakhirkan sholat adalah orang yang sudah dilanda kantuk, rasa ngantuk yang berat dan waktunya masih panjang. Waktunya masih panjang. Waliman ghalabahu an-naum ma'a sa'atil waqti. Jadi dia jam 7 ngantuk banget, udah tidur. Tidur kan isya jauh sampai jam 4 sampai setengah 5. Nanti jam 2 dia terbangun sholat. Waman roja zawala uzrihi qabla fawatil jum'at. Dan orang yang mengharapkan hilangnya uzur yang ada pada dirinya sebelum habisnya Jumatan. Maksudnya gimana? Orang yang mengharapkan hilangnya uzur sebelum Jumatan selesai. Nah, ini apa gimana? Nanti dilihat di apa kitab Bughyahnya, Bughyatul Mustarsyidin. Waman tayaqqana al-jamaah, dan orang yang meyakini bisa mendapatkan jamaah diakhirkan sholatnya. Wal daimul hadas rojal inqidha, orang yang daimul hadas yang masih ada harapan untuk berhenti beser, penyakit beser, itu akhir waktu. Walau khuruj min amakin allati tukrahu fiha sholat, dan karena untuk keluar dari tempat yang dilakukan sholat makruh dilakukan sholat, seperti pasar. Sholat di pasar kan makruh. Nah, kalian lagi belanja di pasar awal waktu, lama belanjanya, ya udahlah diakhirkan saja sholatnya sampai keluar dari pasar. Terus waliman indahu dhaifun hatta yut'imahu wa yu'awiyahu, dan orang lagi ada tamu jam 12 siang, ada tamu terus azan, ya sudah terima aja tamu, disuguhi, ngobrol, jangan ditinggalkan, nggak apa-apa, lebih baik malah sunnah untuk mengakhirkan sholatnya, dilayani dulu tamunya. Waman ta'ayyanat alaihi syahadatun hatta yu'addiha, orang yang sudah ditentukan untuk bersaksi sampai dia melakukannya. Jadi sedang ada acara kesaksian dan memang harus dibutuhkan kesaksiannya. Pas awal waktu kedapatannya, gilirannya, maka ya dilakukanlah persaksian itu, sholatnya diakhirkan, disunahkan. Wa indal ghadab, dan ketika marah terus masuk waktu azan. Ketika kalian lagi ada masalah, emosi, pas azan zuhur, ya sudah, jangan langsung sholat. Diredakan dulu amarahnya, nanti sholatnya terakhir, diakhirkan. Wal ghaizu hatta yazula, sama sampai hilang. Wa may yu'annisa maridun yastawhasha bi firaqihi, orang yang sedang menghibur orang yang sakit, lagi menghibur orang sakit terus azan. Nah, kalau dia pamitan mau sholat, takut nanti akan memberikan rasa kecewa atau gelisah terhadap orang yang sakitnya. Baru sebentar langsung keluar. Wa khaifun ala maksumin, dan orang yang takut terhadap sesuatu yang maksum, sesuatu yang terjaga. Nah, nyawa, harta itu maksum. Kayak misalnya Kang Adri yang jaga pos, itu nggak apa-apa diakhirkan sholatnya, karena dia menjaga sesuatu yang maksum, menjaga harta, nyawa, dan keamanan. Wa mustaghilun bidzabhin bahimatin musyarrifatin alal halak,
dan orang yang fokus terhadap hewan yang sekarat. Jadi ada hewan sekarat, nah akhirnya mau nggak mau harus disembelih. Nah lebih baik dia mendahulukan nyembelih meskipun toh sudah azan. Muskilun bisa bahimah, orang yang sibuk dengan menyembelih bahimah, yang bahimah ya hewan-hewan yang dimuliakan dan akan mau sekarat mau hidup. Atau misalnya ada sapi yang kejebur di sumur, dan tolong sapi dulu terus sembelih. Au it'amuha, atau memakan bahimah, memakan hewan ternak. Wah, lupa saya dari pagi, dari sore kemarin belum dimakanin. Ingatnya pas azan zuhur, ya sudah makanin kambing dulu, makanin ayam dulu. Au qatlin nahwi hayatin, atau bahkan ketika mau sholat zuhur, azan mau ke masjid, di rumah ada ular, lalu diubek-ubeklah, diuberlah, tangkaplah ular itu. Nah, lebih baik mendahulukan membunuh ular atau menangkap ular tersebut, mengamankan dulu, baru kemudian sholat zuhur. Walishiddatil har, dan karena panas, sangat panas. Ini sangat panas ini beda ya dengan ibrod dalam masalah zuhur, ini beda lagi. Entah sangat panas ini, entah pas zuhur, pas asar kan bisa saja. Kalau awal waktu asar kan jam 3:30 itu masih panas. Nah, pengen ada adem jam 5 sholatnya silakan. Walir ramyi zuhron, apa ini? Karena untuk melempar jumroh, nah sholat zuhurnya itu diakhirkan, lempar jumroh dulu. Wal maghrib bimuzdalifah, dan mengakhirkan sholat maghrib nanti ketika sampai di Muzdalifah. Ini bagi orang haji yang umur. Wa mudafa'atul hadasi, orang yang sedang menahan hadas, mules banget, ya sudah, meskipun sudah azan jangan sholat, tapi ya dikeluarkan dulu, diselesaikan dulu mulesnya, dituntaskan dulu, baru sholat. Wali tauqadit ta'am, dan karena kemarin ada nanti kalau ada makanan yang sudah dihidangkan, jadi makan sudah siap dihidangkan, azan, nah makan dulu kalau memang sangat lapar. Tapi kalau masih kenyang ya nggak apa-apa, sholat dulu baru makan. Nah, ini adalah gambaran orang yang makan ketika azan sudah berkumandang. Selesaikan dulu makannya. Wa tayaqqunil akhirah, yakin airnya itu hanya pada akhir waktu. Airnya mampet, mau wudhu pada awal waktu, tapi airnya kadang ada kadang enggak gitu. Nah, dia yakinnya biasanya jam segini ini airnya mati. Akhirnya diakhirkan sholatnya. Awis sutroh, atau sutrohnya, sutroh penutup. Awil kudroh alal qiyam, atau mampunya berdiri seseorang itu pas akhir waktu. Kalau awal waktu nggak bisa, entah kenapa, mungkin dia bangun tidur terus pas awal waktu itu azan, bangun tidur nggak bisa berdiri, nunggu lama dulu, udah kan. Wa istighaluhu binahwi gharik, dia lebih memilih untuk menyelamatkan orang yang tenggelam. Ketika ada azan zuhur, pas posisinya lagi ada orang tenggelam, nah lebih memilih menyelamatkan orang tenggelam itu. Atau watazizi mayitin, atau sedang mengurusi jenazah, mandikan, menyolati atau mengkafani, nah itu boleh diakhirkan. Diakhirkan itu bukan berarti harus terakhir, harus sampai jam 3 asar, enggak. Artinya tidak pas awal waktu, ya jam 1, jam setengah 2 lah, enggak harus akhir-akhir banget. Kalau memang butuh akhir ya intinya disunahkannya itu
sesuai dengan kebutuhan lah. Kalau misalnya panas, misalnya jam setengah 5 sudah adem, setengah 5, nggak usah sampai setengah 6. Kalau tergantung alasannya. Alasannya untuk mengusir ular, ya sudah, usir saja ularnya. Kalau ularnya selesai diurus dalam 10 menit, ya udah langsung sholat. Nah, itu namanya lebih mendahulukan masalah lain daripada mendahulukan awal waktu gitu. Disunahkannya semacam itu, bukan masalah, bukan berarti harus diundur-undur sholatnya sampai akhir waktu, enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Makasih. Nanti